Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bolota dengan NIM 2411011. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku korupsi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana umum. Terus di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis korupsi dan bentuk-bentuk korupsi. Nah, jadi secara singkat saya akan menjelaskan apa itu perilaku korupsi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana umum. Nah, jadi secara singkat perilaku korupsi itu adalah sesuatu tindakan yang merujuk kepada niat untuk melakukan korupsi. Terus tindak pidana korupsi itu adalah hukum yang jelas pada konteks penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah tindak pidana umum. Nah, tindak pidana umum ini adalah perilaku kejahatan yang dilakukan di luar dari korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Nah, terus sekarang kita masuk kepada jenis-jenis korupsi. Nah, di sini saya akan menyebutkan 7 bentuk jenis korupsi. Yang pertama itu transaktif korupsi atau transaktif corruption. Nah, yang kedua itu ada korupsi yang memeras atau extortive corruption. Terus yang ketiga itu ada korupsi investif atau investive corruption. Yang kelima ada korupsi defensif atau defensive corruption. Yang keenam itu korupsi autogenik atau autogenic corruption. Dan yang terakhir itu korupsi dukungan atau subversive corruption. Terus berikutnya kita masuk pada bentuk-bentuk korupsi. Nah, secara lengkap dijelaskan itu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merumuskan ada 30 jenis atau bentuk tindak pidana korupsi yang dikelompokkan sebagai berikut. Nah, yaitu korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, terus ada penggelapan dalam jabatan, pemerasan, curang, kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi atau pemberian hadiah. Nah, jadi jenis-jenis dan bentuk-bentuk korupsi yang mencangkup tindakan yang merugikan negara dan masyarakat, yaitu diantara lain itu ada suap menyuap, curang, terus ada pemerasan, serta pemberian hadiah yang melibatkan beberapa pihak atau penjabat yang terkait untuk mempengaruhi keputusan dan mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, korupsi ini dapat terjadi di berbagai sektor pemerintahan dan bisnis dengan dampak merugikan negara secara finansial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Jadi penanganan korupsi ini merupakan upaya dan penegakan hukum yang tegas. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.